sebelum kita kenal dakwah atau ikut-ikut dakwah ini 3 hari, apa kita rasa Islam ini seperti apa? Apa kita sangka Islam ini sebagai nikmat atau sebagai beban bagi kita? Rata-rata kita rasa bahwa Islam dengan ajarannya ini ada seperti beban. Mau jaga sholat 5 waktu itu saja sulitnya luar biasa. Mau jaga sholat 5 waktu itu saja ada perkara yang sangat memberatkan bagi kita. Sudah sholat maghrib, pulang, dengar azan, nanggung apa? Nonton TV, jadi nanggung. Tidak ada acara bagus, jadi tidak berangkat di masjid. Terus ada acara bagus lagi, tengah malam ada bola, bangun kita. Subuh nanggung apa? Tidur. Nanggung dari tidur, terus tidur. Bangun-bangun kita sudah setengah 7. Baru kita buru-buru buang air, wudu, kemudian sholat subuh. Sholat subuh jam berapa itu? Setengah 7 lewat. Nanti zuhur alasan kita kerja, asar alasan kita kerja. Kerja ini kan ibadah juga Pak. Jadi nafkah untuk menghidupi anak istri. Saya kok bilang bukan ibadah Pak. Tetapi kita sangka itu ibadah, meninggalkan ibadah yang paling pokok. Nanti Rasul menunjukkan bahwa sholat itu di dalam agama seperti kepala pada badan. Yang lain-lain itu ya bukan kepala, sholat itu kepalanya. Selain dari sholat itu bukan kepala dalam agama. Kepala dalam agama ini sholat. Jadi kalau orang bilang ibadah, mencari nafkah, cari duit, untuk menghidupi anak istri, betul, tapi itu bukan kepala. Kalau kita membuatkan ibarat permisalan, katakanlah itu tangan. Apa gunanya kita punya tangan, tapi kita ninggalkan kepala? Bisa hidup? Dia akan bisa hidup kita. Kalau kita bisa hidup, itu namanya orang ajaib. Nggak punya kepala, bisa hidup. Aneh. Mungkin orang tidak akan mengatakan itu orang lagi, tapi itu demit, genderuwo, hantu dan sebagainya. Seperti itu orang Islam berani meninggalkan sholat, itu laksana demit, genderuwo, hantu dan sebagainya. Meninggalkan sholat gara-gara apa? Dia bilang kenapa ini sudah ibadah. Bahkan memang sebenarnya itu ibadah yang wajib juga. Tapi kapan wajibnya? Kata ulama, wajibnya itu kalau di rumah kita sudah tidak ada beras yang dimasak, nggak ada lagi yang bisa dimakan, maka perlu rumah kita nafkah itu wajib. Kalau kita tinggalkan haram, kita berdosa. Di situ ada istri kita, ada anak kita. Tetapi adakah kita sudah setingkat itu? Adakah kita ini sudah seperingkat itu? Bahwa kita meninggalkan sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, maka kita cari duit. Tidak. Bahkan walaupun kita tidak cari duit sebulan aja, masih ada yang bisa dimakan. Betul atau betul? Ada yang nggak usah cari duit setahun nanti bisa makan. Ada yang bisa nggak usah cari duit 10 tahun nanti bisa makan. Dari harta yang Allah SWT telah berikan. Tetapi apa? Bersamaan dengan itu kita masih cari duit, terus kita bilang ibadah. Jadi adillah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan dakwah ini, kita tidak paham. Bahkan agama ini seperti beban. Agama ini bahagian dari perkara yang menyulitkan, bahagian dari perkara yang menyusahkan. Padahal agama ini bukan perkara yang menyusahkan dan bukan untuk menyulitkan manusia. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaika, tidaklah kami menurunkan kepada engkau. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana, Al-Qur'an. Yang di dalamnya ada perintah, larangan, agama. Litashqa, untuk menyusahkan kamu, untuk menyiksa kamu, untuk memberatkan kamu. Bukan. Quran itu diturunkan, agama diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia. Justru agama ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangannya untuk membuat manusia itu lebih senang, membuat manusia itu bahagia, membuat manusia itu akan beruntung, membuat manusia itu akan sukses, berjaya di dunia dan di akhirat. Bukan saja di akhirat, di dunia ini juga orang yang amalkan agama yang sempurna itu akan merasakan kebahagiaan. Pun sebaliknya, orang yang tidak hidup dengan agama bukan saja di akhirat tersiksa, di dunia ini juga Allah segerakan siksa.
penderitaan manusia hidup tanpa agama di dunia ini disegerakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka orang tanpa hidup tanpa agama, tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu enak, nikmat. Tidak. Fitrahnya manusia itu bahagianya dengan agama. Itu sudah fitrah, sudah rumus. Tidak bisa dipisahkan manusia itu dengan agama ini kalau dia ini bahagia, beruntung, sukses, tenang hidupnya. Kalau dia berusaha memisahkannya, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, keberuntungan. Yang ada kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan, azab di dunia maupun di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, laki-laki wanita mana saja, kaya atau miskin, berpangkat maupun pangkat, penderita orang kota, siapa saja, orang Arab, orang Ajam, siapa saja, di mana saja, dari kalangan laki-laki ataupun wanita yang beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman, dan dasar amal solehnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal soleh yang bukan landasan iman. Orang-orang kafir bersedekah juga, dan bukan landasan iman kepada Allah. Bukan landasan melaksanakan perintah Allah. Berbuat baik sebagai sifat kemanusiaan. Jadi orang yang beramal soleh dengan landasan iman kepada Allah, yang amal saya laksanakan perintah Allah, di balik perintah Allah ada kejayaan, ada ganjaran, ada pahala, ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lanajziyannahum hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik untuk orang yang beramal soleh dan beriman. Kehidupan yang baik untuk orang yang beramal soleh dan beriman. Kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah. Di antaranya kata ulama adalah ketenangan, as-sakinah. Ketenangan. Orang yang beriman beramal, dia akan tenang. Dijamin tenang. Semakin kuat imannya, semakin tenang. Semakin lemah imannya, semakin gelisah. Gak ada iman, gak ada ketenangan. Karena itu di negeri-negeri orang kafir, manusia paling banyak bunuh diri. Kenapa? Karena manusia tidak tenang, tidak bisa tenang dengan materi. Angka terbesar bunuh diri di atas dunia ini negeri yang kita bangga-banggakan, negeri yang kita kita puji-puji. Jepang, wah orang ini bagus juga otaknya, otak Jepang. Kenapa? Karena orang Jepang itu brilian, pintar, bisa buat ini buat itu. Tetapi angka bunuh diri terbesar itu di Jepang. Bahkan tempat khusus mendaftarkan diri untuk bunuh diri. Untuk bunuh diri pun daftar dulu, antri. Karena manusia tidak merasakan ketenangan dengan materi. Materi tidak menjadikan kebahagiaan untuk manusia. Iman, amal kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah, yakin kepada Allah yang benar, itu yang akan menjadi ketenangan. As-sakinah diberikan oleh Allah dalam kehidupan orang yang beriman dan beramal. Semakin kuat imannya, semakin bagus amalnya, semakin tenang hidupnya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah SWT yang menurunkan as-sakinah, ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada ketenangan. Walaupun harta bendanya banyak, kalau tidak ada iman, tidak ada ketenangan. Yakin kita, sadaqallah, maha benar Allah SWT dengan firman-Nya. Tidak perlu diuji-uji. Firman Allah sangat benar. Sadaqallah, maha benar Allah. Ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya di dunia, keberkahan, keamanan. Kalau itu kumpulan satu keluarga yang beriman dan beramal soleh, ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah di dalam keluarga itu. Kalau itu satu kumpulan kampung yang isinya keluarga-keluarga yang beriman dan beramal soleh, maka kampung itu akan diberi oleh sakinah, kemudian diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu ada di satu negeri yang beriman dan beramal, maka Allah SWT akan memberikan kebahagiaan kepada ahli negeri tersebut, akan menurunkan berkah kepada ahli negeri tersebut dari langit dan dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan kepada ahli negeri tersebut kalau itu suatu negeri. Di dunia ini penuhnya isinya orang beriman, pun demikian juga Allah SWT akan berikan kepada ketenangan kepada ahli bumi. Allah SWT akan berikan kebahagiaan kepada mereka, keamanan untuk mereka, rahmat Allah SWT bercucuran dari langit dan bumi berkahnya. Jadi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk orang yang beriman dan beramal, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan berikan jalan dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, yang kelak di akhirat mereka dimasukkan ke tempat yang paling memuaskan, yang paling membahagiakan. Ahli surga setiap hari dikagetkan dengan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dan nikmat terus bertambah, sebagaimana ahli neraka setiap hari dikagetkan, dikejutkan dengan azab yang terus bertambah dan bertambah. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman di dunia dijamin bahagia, di akhirat dijamin masuk surga oleh Allah. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Sesungguhnya Allah berbuat semaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan amal, dengan iman manusia ini akan bahagia dunia dan akhirat. Pun sebaliknya, manusia akan sengsara menderita dunia dan akhirat dengan ketiadaan iman dan amal. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari agamaku, berpaling dari iman, dari amal, berpaling dari ketaatan kepada Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, hidupnya jadi sempit. Kaya raya kalau tidak ada iman dan amal, sempit hidupnya. Berpangkat, punya jabatan, tidak ada iman dan amal, sempit hidupnya. Miskin, tidak ada iman dan amal, tambah sempit. Orang kaya saja nggak punya iman, nggak punya amal, sempit. Awal itu udah miskin, tidak punya iman, punya amal, tambah sempit hidupnya. Itu namanya sudah jatuh ketimpaan, ketumpahan cat, kelepotan. Dunia kita, akhirat kita, orang tidak punya iman dan amal, berpaling dari agama Allah. Kata ulama, berpaling dari agama itu satu, berpaling meninggalkan Islam, murtad. Yang kedua, berpaling dari iman dan amal itu sendiri. Jadi dia mengaku beriman, mengaku beramal, tapi berpaling. Islam Pak, Islam Pak. Kenapa Bapak nanya saya? Aku dari bukan orang Islam. Marah dia. Sudah sholat subuh belum Pak? Belum itu. Aku orang Islam, tidak sholat subuh. Bermasalah dalam amal. Itu juga menderita itu. Menderita juga, berpaling dari amal. Kita ini ternampak dengan amal agama. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, jiwa akan menjadi tenang. Jadi keterangan orang beriman dengan apa? Zikir. Ala bi ta'atillah tatma'innul qulub. Abdullah bin Abbas berkata, ketahuilah dengan taat kepada Allah jiwa menjadi tenang. Makna zikir di situ bisa zikir beneran, dengan zikir hatinya, bisa juga maknanya adalah secara umum namanya zikir itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenangnya orang beriman itu dengan apa? Dengan amal. Coba kira-kira kita ini sudah ada belum rasa-rasanya tenang,
Kalau tadi sore tadi kita zikir 300, tenang nggak? Hati kita nggak zikir tadi, nggak zikir sore yang begitu. Kalau kita sudah zikir, ya kan? Tapi kok nggak tenang? Tahu-tahu ada berita ini proyeknya turun, tenang. Nah berarti kita ini belum tenang dengan zikir. Kita tenang dengan dapat proyek. Ini lagi enak-enak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi suara sendok dengan gelas. Ini ya kopinya. Langsung kita tinggalkan zikir, langsung ngopi kita. Nah, waktu ngopi itu wah, fly in the sky. In the sky itu terbang dan ada. Kalau zikir tadi malah aspeknya jatuh. Ini waktu minum kopi itu tambah pisang goreng hangat pula. Udah. Jadi ketenangan kita itu bukan dengan amal, tenang kita dengan ketahuilah dengan kopi jiwa jadi tenang. Kalau dia sudah kecanduan kopi, ya kan? Bisa tinggal lagi pak ini kopi, ya kan? Sudah menyatu, gitu, ya kan? Jadi ada kalau ketenangan orang beriman itu kan dengan amal. Jadi kalau kita ini mengaku beriman, tapi kalau jiwa kita belum tenang dengan amal-amal agama, ketahuilah bahwa iman kita itu bermasalah iman. Orang itu kalau tenang dengan amal-amal soleh, gembira dengan amal-amal soleh, ya kan? Kemudian sedih karena ketinggalan soal asar tadi berjamaah, bahkan ketinggalan zikir tadi nggak dibuat, itu tanda iman, tanda mukmin katanya. Apabila menggembirakanmu kebaikanmu, amal solehmu, dan menyedihkan atau menyedihkan keadaan hatimu dengan amal-amal sayyi'ahmu, amal-amal jelekmu, kelalaianmu, tanda mukmin, maka engkau adalah mukmin, engkau adalah orang. Jadi kalau kita ini belum tenang dengan amal soleh, tenangnya dengan selain itu, bahkan lezat dengan maksiat, maka kita ini belum beriman. Bermasalah iman kita. Bermasalah. Jangan kita ada apa bahasa Cinanya, piong-piong, kita beriman, bergoyang-goyang hati, tapi nonton televisi, nonton televisi kita mampu beriman, bergoyang-goyang hati. Nah benar. Lagi yang ditonton itu nggak keluar lagi. Jadi akhirnya Allah SWT kalau amal-amal soleh membuat kita senang gembira, amal-amal sayyi'ah membuat kita gelisah, karena kita maka engkau adalah beriman. Maka tadi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berpaling dari agama susah di dunia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya ada kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak cukup di dunia, kehidupannya menjadi sempit. Kami akan bangkitkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Jadi orang buta di akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia ini, maka dia buta juga di akhirat. Buta di dunia kenapa? Tidak mau nasihat agama, mengamalkan agama. Buta tidak hati. Di akhirat jadi buta beneran. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya jadi buta begini? Sedangkan waktu di dunia saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami fanasitaha, maka kamu telah melupakan ayat-ayat itu, peringatan-peringatan itu. Wa kadzalika yawma tunsa, dan demikian juga pada hari ini kami melupakan kamu. Sudahlah buta, dilupakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya bilang tadi, orang itu kalau nggak ada iman, nggak ada amal, udah miskin, nggak ada iman, nggak ada amal, dapat duit sedikit malah main gaplek. Udah kerja ngebeca, dapat duit sedikit, dibikin main gaplek, habis, nggak sholat pisan. Sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa belepotan. Maka mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala susah dan kasihan. Kata Pak Cecep, tidak maksud ini kalau orang-orang kafir itu merasa kasihan. Tidak ada yang perlu dikagumi dari orang kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Perintah Allah, nasihat Allah, peringatan Allah kepada Nabi terhadap orang-orang kafir. Jangan membuat kamu terkagum-kagum dengan harta benda orang kafir dan anak-anak mereka.
Innama yuridu Allah yu'adzibahum biha fil hayati dunia, karena Allah ingin mengazab mereka dengannya, dengan harta dan anak-anak mereka itu di dunia. Bahkan dia anak mereka orang kafir. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka karena mereka kafir. Jadi kita kasihan dengan orang kafir, ya Pak, kata Pak Cecep. Karena kita kagum-kagumnya orang kafir. Nggak ada tempat mengagumi orang kafir. Yang perlu kagum itu Allah, kagumlah kepada Allah. Kalau orang kafir, kasihani mereka, ya Allah, kasihani. Karena apa? Mati mereka di sini, maka kegagalan total. Mulai dari kubur menderita, ditunggu dengan azab yang sangat besar, yang sangat pedih di akhirat yang akan datang. Sampai kapan? Buat selama-lamanya. Sampai kapan? Buat selama-lamanya. Tidak ada akhirnya, tidak ada kesunya, tidak ada habisnya. Buat selama-lamanya. Gagal total. Maka kepada orang-orang kafir kita harus kasihan. Kepada orang beriman kita harus tawadhu. Kita harus anggap setiap orang beriman ini adalah seperti raja-raja. Bahkan lebih dari kita menghargai raja-raja orang beriman. Kita hargai orang-orang beriman ini lebih daripada raja-raja. Kenapa? Kalau datang saja presiden negeri datang ke sini, wah hormatnya luar biasa kita. Itu baru presiden ke Indonesia, ya. Sedangkan setiap orang beriman ini bakal jadi presiden yang tidak ada masa akhirnya, tidak akan pernah didemo lagi buat selama-lamanya, di dalam surga yang luas kekuasaannya 10 kali lipat dunia. Bagaimana kita menghormati dia, memuliakan dia? Ini orang beriman. Maka ajunya Allah SWT atas nikmat iman ini kita syukur dan kita paham nikmat iman itu sekali lagi setelah kita khuruj fisabilillah. Karena apa? Biasanya yang bicarakan iman sampai dulu ada orang ngomong kepada saya, Papa, apa nggak ada materi lagi orang Jawa lagi? Iman terus, amal soleh terus, apa nggak ada materi lagi? Apa Quran itu di iman amal soleh aja? Jadi nggak saya jawab. Males, ya kan? Berdebat dengan orang bodoh, jadi bodoh. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini urusan penting. Akhirnya dengan kita selalu dengar nilai iman, iman dan sebagainya, akhirnya kita tahu bahwa iman itu betul-betul perkara yang sangat besar nilainya. Akhirnya kita akan berusaha untuk mensyukuri nikmat iman ini, dan kita akan merisaukan bagaimana nikmat iman ini bisa tersebar, bisa dinikmati oleh orang lain juga. Maka kita perlu usaha. Karena nabi-nabi tadi usaha, walaupun nanti di situ ada ketetapan Allah, siapa yang Allah akan beriman, siapa yang Allah tidak akan beriman, tapi mereka usaha, atas mereka usaha. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah ke atas kami kecuali kami menyampaikan dengan seterang-terangnya. Jadi menyampaikan dengan seterang-terangnya ini adalah usaha. Karena itu para nabi itu nggak ada yang istirahat, Pak. Nabi-nabi itu nggak ada yang istirahat. Nggak ada nabi itu punya prinsip, ya sudah, siapa yang mau beriman sini, nggak mau terserah kamu. Ada, bukan orang seperti kita ini ikut jauh lain. Sudahlah, sudah 5 kali saya datang ke rumah dia. Nggak muncul juga ke masjid. Anak kita udah kasih cap, dia udah kasih stempel. Memang kayaknya nggak perlu beriman. Jadi bahwa kita dah tahu yang apa akan datang. Maka hadirin Allah SWT kalau nabi dia, tidak ada nabi yang suudzon kepada umatnya, kepada kaumnya. Semua nabi itu orang yang bersih hati, husnuzon terus kepada umatnya, kepada kaumnya. Layaknya seperti itulah kita ini dalam usaha-usaha di makom kita. Walaupun itu sudah berkali-kali orang menentang, orang tak mau, orang tutup pintu, bahkan orang banting pintu, kita mau datang tak diterima, hilang. Nah, kita mau bilang sama anaknya, hilang semua orang-orang tua itu. Ayah nggak ada. Ini anak yang kecil sudah kita ketok pintunya. Mana bapak? Kata bapak yang tak ada. Terbangan. Udah kita tawa dalam hati aja dengan anak ini. Dan fitrah, jujur anak itu. Kata bapak tak ada.